Ayo mencari teman yang lebih baik dari kita, minimal setara dengan kita. Jangan mencari teman yang lebih jelek budi pekerti kelakuannya. Selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, karakter watak itu nular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu, kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, caranya jadi orang baik gimana sih Pak? Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Oke ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat, Pak, kalau orang psikopat, Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya, Pak, dan lain sebagainya. Ya itu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik, kamu malah menampakkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip, menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua. Kayak Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar Pak. Tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar, berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu Pak misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih Pak, waktu pandemi kan. Iya pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus. Tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan. Ya, ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu. Pak, saya suka Bapak kalau dikhianati itu misalnya. Jadi saya bebas dong mengkhianati orang. Tidak, teorimu teori pengecualian itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Wong saya itu kalau diputus malah seneng ya Pak. Jadi kan saya bebas kalau punya pacar tak putus saja bolak-balik misalnya. Nah, itu ya yang tidak normal ya kamu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini rumus kebajikan tadi. Nah, ini menarik. Nanti Konfusius punya dua teori yang berhubungan dengan persahabatan, tapi dua teori ini rasanya kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi satu ketika Konfusius bilang bertemanlah dengan yang setara, tapi nanti dia bilang berteman itu ya jangan dengan yang setara, cari yang lebih baik.
Nah, kita lihat ya, kita pahami satu-satu maksudnya, biar tidak keliru. Bukan berarti Konfusius tidak konsisten, tapi dua konsep ini punya beda konteks. Nah, ini penting juga ini, wawasan tentang konteks ini. Jadi kalimat, kata, ungkapan itu jangan dilepaskan dari konteksnya. Ini konteksnya apa? Kadang-kadang konteks yang berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Meskipun isinya sama. Jadi konteks jadi penting. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kalimat yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, jangan punya teman yang tidak setara dengan dirimu. Tapi selanjutnya ada kalimat begini, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Jadi berarti apa? Di antara tujuannya persahabatan itu saling mengingatkan, saling mendukung untuk kebaikan. Ini loh yang dimaksud kesetaraan oleh Konfusius. Jadi bukan setara, Pak saya orang kaya berarti nyari yang kaya ya Pak. Saya mahasiswa yang kececer mau DO berarti ya temennya yang mau DO saja. Yang pinter-pinter biar lulus dulu, ya enggak begitu. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesediaan masing-masing pihak untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Jadi itu yang dimaksud setara. Jadi bukan karena kekayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi antar sahabat itu sama-sama punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau punya teman salah, kalau dia sahabat beneran diingatkan biar tidak salah. Dibantu untuk dia tidak salah lagi. Jadi makanya kalimat selanjutnya, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Wah, saya mau menasehati dia Pak, tapi nanti jangan-jangan dia marah Pak. Putus persahabatan kita Pak. Nanti jangan-jangan dia tersinggung Pak. Loh, kalau kamu memang ngaku sahabat dan tahu temanmu salah melakukan hal yang membahayakan dirinya, ingatkan tetap. Ya meskipun cari strategi yang paling bijaksana. Jadi ini yang dimaksud bertemanlah dengan yang setara. Jangan berteman dengan yang ingin aman saja, ingin nyaman saja, ingin senang saja. Waktunya kita sulit, waktunya kita bahaya, waktunya kita susah, dia minggir. Nggak mau cari masalah, dia temanku begitu. Ini namanya bukan sahabat. Sahabat itu justru pas dia dibutuhkan, dia hadir. Kalau ada yang salah, dia mengingatkan, meluruskan. Bila perlu dengan keras karena tidak mau sahabatnya ada dalam bahaya. Makanya kemudian Konfusius bilang antar sahabat itu saling bersikap kritis dan menuntut. Namun tetap ramah dalam persaudaraan. Pak, sahabat itu kan saling menerima, Pak. Kok menuntut? Iya, menuntut untuk kebaikan dan perbaikan tadi. Karena kamu sahabatku, aku ingin engkau hidup dalam kebenaran, keadilan, kebaikan. Ini tuntutanku padamu. Kamu juga nuntutlah begitu padaku. Ini namanya kita setara. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri dari orang yang menyayangi, mencintai itu adalah care dan responsibility. Peduli dan mau tanggung jawab. Aku tahu sih itu perbuatanmu, efeknya sekarang kamu tanggung, tapi aku akan membantumu untuk memperbaiki hidup. Ini sahabat. Jadi tidak malah pergi kalau temannya dalam kesulitan. Kok sahabat nyari enaknya saja, berarti sahabat yang tidak setara. Disitulah nanti Konfusius menasehati kita, yuk bertemanlah dengan yang setara saja.
Yang tidak setara itu mungkin nyari enaknya saja. Dia punya pamrih-pamrih demi dirinya sendiri. Tidak ada rasa saling. Nah, jadi ini konteksnya ini. Jadi jangan dipakai kalimat tidak setara ini untuk mungkin level sosial, status, kekayaan, apalagi apa, ganteng dan tidak ganteng. Oh, yang ganteng-ganteng ngerombol di sana, yang tidak ganteng di sini tidak. Itu bukan setara. Jadi termasuk apalah kecerdasan, kepandaian. Pak, capek saya Pak punya teman tidak pinter-pinter misalnya. Mosok tiap hari ngajari, enak dia. Lah saya tidak dapat apa-apa. Ini namanya tidak sahabat. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesadaran untuk saling mendukung, saling memperbaiki. Dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan. Nah, ini rumus yang pertama. Yang sering orang kadang-kadang salah paham dengan pernyataannya Konfusius ini. Jadi maksudnya bukan urusan eksternal, tapi kesungguhan, keseriusan dalam bersahabat untuk saling mendukung, saling menguatkan. Nah, ada lagi ini yang tadi saya sebut ya, kok rasanya bertentangan sih? Nah, kata Konfusius lagi, jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari dirimu. Loh Pak, ini beda lagi ini Pak. Enggak, saya bilang tadi, setiap pikiran, setiap gagasan itu kita harus tahu konteksnya. Biar pas. Jadi, kalau yang ini yang dilihat oleh Konfusius, kita itu kan berteman untuk perbaikan diri. Akan lebih bagus kalau kita punya teman yang jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita bisa belajar banyak dari dia. Gitu. Kita bisa dapat manfaat banyak dari dia. Jadi kalau mencari sahabat, ya coba carilah yang lebih baik darimu. Itu akan banyak menguntungkanmu. Jangan mencari sahabat yang jahat, kata Konfusius, yang moralitasnya jelek. Bersahabat dengan orang jahat yang moralitasnya jelek, ini tidak bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu ya dengan orang baik. Ini kalau digabung dua quotes ini, dua pernyataan dari Konfusius ini. Jadi yang pertama, ayo mencari teman yang lebih baik dari kita, minimal setara dengan kita. Jadi paling tidak yang setara. Jangan mencari teman yang lebih jelek. Bukan wajahnya ya. Ya. Budi pekerti kelakuannya. Karena selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, juga karakter watak itu nular. Kalau tidak percaya boleh dicek. Kalian adalah cerminan dari sahabatmu. Kalau tidak percaya boleh dicek. Mungkin kalian kuliah ini temannya siapa, itu sedikit banyak akan ketularan, mungkin gaya ngomongnya, mungkin diksi-diksi yang dipakai, mungkin cara guyonnya, mungkin pasti kalian terpengaruh oleh orang yang paling dekat denganmu. Entah sadar, entah tidak, boleh dicek. Mungkin kalian kalau pulang kampung ke rumah, mungkin yang mahasiswa baru berapa bulan di Jogja, pulang ke rumah itu orang rumah mesti komentar, wah Jogjanya kelihatan nih. Biasanya celetuan-celetuan tidak sengaja. Mungkin ketularan teman satu kontrakan, apa ketularan bapak kos, apa ibu kosmu, apa ketularan. Lo ya sopo ngerti kamu akrab sama ibu kosmu. Jadi kalipannya ibu kosmu terus sampai ke kampung. Gaya ngomongnya maksudnya. Nah, jadi itu pentingnya kita milih teman.
Ketika kita milih sahabat, cari yang kualitasnya tinggi. Jadi kan lumayan. Misalnya, Pak saya punya sahabat itu Pak, kalau ngomong bahasa Inggris terus. Lu kan lumayan, dikit-dikit kita ketularan bisa ngomong bahasa Inggris. Atau punya teman yang ngomongnya bahasa daerah, terusnya saya pernah punya teman Madura misalnya. Lu dikit-dikit saya ngerti bahasa Madura, meskipun nggak bisa ngomongnya. Tapi kan pengaruh itu ada, maka cari teman yang lebih baik dari kita. Meskipun nanti di belakang ada penjelasannya, apa kemudian kita harus terlalu picky, terlalu milih, enggak, nanti ada rumusnya lagi. Tapi idealnya begini. Jadi ada konteksnya, kapan kita cari yang setara, kapan kita cari yang lebih baik. Kita cari yang setara dengan dalam semangat untuk bersahabat, untuk saling berbagi, saling mendukung dalam perbaikan. Kita cari yang lebih baik dalam rangka kita bisa belajar meningkatkan diri kita jadi lebih baik. Jadi kuncinya di situ, bukan teman yang sama saja atau teman yang apalagi di bawah kita. Nah, ini rumus dari Konfusius. Ini sebenarnya menarik konsep ini kalau kita tidak bergerak keluar tapi bergerak ke dalam. Bergerak ke dalam itu bukan kita mencari sahabat yang lebih baik, tapi mari kita jadi sahabat yang lebih baik. Nah, ini yang saya maksud membaca lebih dalam. Berarti apa? Jadilah kalian ini sahabat-sahabat yang lebih baik. Jangan hanya mengandalkan orang mencari yang lebih baik. Perhatikanlah apa yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kualitas sahabatmu. Tidak hanya kamu menuntut sahabatmu agar lebih baik dari dirimu. Nah, ini menurut saya ya. Jadi pernyataan dari Konfusius ini menurut saya kalau dibaca lebih dalam bisa ke sana. Kita itu kan sering kalau ada pernyataan-pernyataan semacam ini, itu kita selalu menuju keluar. Kita mencari siapa sih sahabat itu yang, sahabatku yang ini enggak, sahabatku yang itu enggak, sahabatku. Lupa menghitung diri sendiri. Apa kamu pantas jadi sahabat yang berkualitas tadi? Nah, jadi ini tips dari Konfusius. Yang saya bilang tadi, ini seolah-olah bertentangan. Tapi bisa kita baca sesuai konteksnya. Jadi ada situasi yang memudahkan kita memahami yang rasanya bertentangan tadi. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan semangat kita berkawan, bersahabat yang harus setara. Yang kedua ini berhubungan dengan aspek perbaikan dalam persahabatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti ya. Teman itu ya mencari yang setara, ya mencari yang tidak setara. Yang tidak setara itu maksudnya yang lebih baik dari kita, bukan yang lebih buruk. Kalau yang lebih buruk atau berteman dengan orang jahat tidak bisa disebut persahabatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini quotes ini menarik. Kenapa kok jangan teman yang flat saja, tapi yang lebih baik dari kita. Aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum, menangis saat aku menangis, karena bayanganku di kolam itu bisa melakukan lebih baik dari itu. Jadi teman yang ndak ngapa-ngapain bisanya kalau kita tersenyum ikut senyum, aku ikut gembira ya. Kalau kita nangis ikut nangis, aku ikut berduka cita ya. Tapi terus tidak ada kontribusinya apa-apa, tidak meningkat apa-apa. Kata Konfusius itu persis cermin atau bayangan di kolam. Cermin atau bayangan di kolam bisa lebih baik. Kenapa lebih persis? Kalau teman kita tidak terlalu persis, hanya ikut simpati saja. Jadi teman yang mungkin bahasanya hanya bisa basa-basi saja.
Jadi, aku turut berduka cita ya, ya sudah, terus minggir. Aku ikut gembira ya, ya sudah, terus minggir. Jadi, hari-harinya penuh dengan basa-basi. Maka kalau cuma itu, ya cermin lebih ramah. Kalau aku senyum, dia juga senyum dan persis. Kalau aku nangis, dia juga nangis dan persis. Maka cari teman yang serius tadi, yang di dalamnya ada kebaikan, ada perbaikan. Kalau berteman isinya basa-basi saja kan rasanya hampa. Kalau ketemu, gimana kabarnya? Baik. Kalau berpisah, semoga sehat ya. Ya, semoga sehat. Ayo. Jadi rasanya tidak enak. Apalagi sekarang pakai medsos ya. Ucapannya, aku turut berduka cita. Tapi nanti sebenarnya batinnya, wah rasa no, kapan lagi? Itu tidak cuma basa-basi, itu pura-pura. Jadi teman yang sejati ya tidak hanya casingnya saja dekat dengan kita, tapi memang benar-benar ingin berada di medan kebaikan dan perbaikan. Makanya kata Konfusius, aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum. Harusnya saat aku sukses, gembira, luar biasa, ini kan fenomena sedang ngegas. Yo, fungsinya teman ngerem. Jadi, yuk gembira, oke, aku ikut gembira, tapi jangan lupa diri ya. Masih perjuangan ke depan masih panjang. Yuk aku bantu untuk sukses lebih jauh. Ini sahabat. Kalau punya teman sedang nangis, sedih, putus asa, yuk kita datang tidak sekedar menghibur dan basa-basi. Tapi ayo bareng-bareng bangkit. Aku akan membantumu bangkit, move on. Nah, ini namanya sahabat yang sejati. Kalau orang lain yang tidak sahabat, biarlah mengucapkan ucapan-ucapan simpati, ucapan-ucapan turut bela sungkawa, turut gembira. Tapi yang sahabat tentunya tidak berhenti hanya di situ. Kalau sekedar teman tersenyum, saya punya cermin. Mungkin gitu maksudnya. Kalau sekedar teman nangis, ya saya punya cermin. Kita tersenyum di depan cermin kan sekarang ada temannya senyum. Kalau sekedar teman yang seperti itu. Tapi tentunya sahabat kan tidak cuma di situ. Ini maksud dari quotes ini. Oh, kalau gitu kalau ada teman tersenyum, saya tidak tersenyum ya Pak. Kadang-kadang kan kamu kan gitu memahaminya. Tidak begitu maksudnya. Jadi itu maksudnya jangan cuma tersenyum. Bukan jangan tersenyum. Maksudnya jangan cuma ikut nangis. Bukan berarti jangan nangis. Oke, kalimat yang dipelintir-pelintir gini kan sering. Kalau apalagi di medsos-medsos gitu kan. Untuk menang-menangan debat itu kan biasanya terus dipelintir. Nah, saya lanjutkan. Nah, Pak, saya terlanjur punya sahabat. Tapi kok kurang ajar Pak, sahabatku yang satu ini misalnya. Wah, sahabat yang satu ini bikin sebel Pak tiap hari. Kata Konfusius, enggak. Siapapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Baik pelajaran secara positif maupun pelajaran secara negatif. Kata Konfusius, kalau aku berjalan dengan dua orang, dua-duanya akan jadi guruku. Aku akan mengambil yang baik dan menirunya dari seseorang, dan aku akan mengambil yang buruk dan memperbaikinya dalam diriku. Jadi, ini lanjutannya. Berarti apa? Kalau kita terlanjur bersahabat, kalau tadi kan konteksnya milih, hati-hati jangan deket-deket yang buruk. Kalau kita sudah punya sahabat atau oleh takdir terpaksa ketemu sahabat yang tidak bagus, sudah terlanjur dapat temen sak kontrakan, sak kos, usilnya luar biasa misalnya. Itu kan nasib. Mau tidak mau berteman dengan yang seperti ini.
Kata Konfusius enggak. Apapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa menjadikan dia guru. Jadi yang baik dia jadi guru untuk kita tiru, yang buruk dia jadi guru kita untuk introspeksi. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak guru. Makanya dulu waktu kita ngaji Ki Hajar Dewantoro itu kalimatnya setiap orang adalah guru. Nah itu yang komen-komen usil mungkin wah berarti kita belajar juga Pak dari koruptor. Wah berarti kita belajar juga Pak dari maling-maling. Berarti kita baca. Iya. Kalau dari koruptor kita belajar untuk tidak korupsi. Bukan belajar untuk korupsi. Kebalik. Jadi dari orang-orang yang buruk, dari orang-orang yang negatif, kita belajar untuk introspeksi. Aku jangan begitu, jangan-jangan aku juga sudah begitu. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi kalau ada teman nakal, usil, jahat padamu, alhamdulillah dapat pelajaran. Agar aku tidak seperti dirimu. Ternyata maki-maki itu jelek, rasanya tidak enak di telinga. Berarti aku dapat pelajaran untuk tidak begitu. Nah, berarti apa? Kalau setiap orang kita posisikan sebagai guru, tetap ada respeknya. Meskipun kalau itu sahabat kita, jangan lupa tadi rumusnya. Rumus perbaikan. Setelah kita muhasabah tentang diri kita, baru kita mikir perbaikannya. Oh, dinasehatilah teman tadi. Atau gimana caranya dia bisa berubah. Nah, ini tanggung jawab persahabatan. Jangan cuek. Pak, sekarang saya sudah muhasabah. Ternyata saya tidak punya kualitas korupsi. Berarti beres urusan. Ya enggak. Kamu masih punya tanggung jawab. Sahabatmu tadi ya dinasehati. Cari nasihat yang pas. Nah, cari nasihat yang sesuai tadi ya, dengan yang arif dan bijaksana tadi. Jangan ngasih nasihat yang tidak bijaksana. Misalnya temannya korupsi terus dinasehati, hidup ini memang sesuai takdirnya Tuhan. Ya kalau kamu korupsi mungkin memang ketetapannya Allah begitu. Jadi tawakal saja ya. Orang korupsi disuruh tawakal. Keliru kan nasihatnya. Nah itu yang arif bijaksana tadi. Sahabat harus ngerti. Jadi inilah dia, siapapun sahabat, dia adalah pelajaran. Jadi ketemu siapapun pelajaran. Tidak ada orang yang tidak guru. Semua orang guru. Bahkan dari yang paling jahat, bahkan dari yang terjahat. Dari Fir'aun, Namrud, Iblis, dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran-pelajaran buat kita. Yang baik pelajaran untuk ditiru, yang buruk pelajaran untuk introspeksi. Atau kalau bahasanya Konfusius ini, memperbaikinya dalam diriku. Itu maksudnya introspeksi. Karena jangan-jangan temanku kayak gitu itu ketularan aku. Atau jangan-jangan aku juga punya kualitas seperti itu. Kita itu kan sering nembak keluar padahal sasarannya sebenarnya pasnya ya dalam diri kita sendiri. Kita nasihati orang, kamu itu kalau ngomong yang baik, yang jujur, dasar kamu. Ternyata ya kita persis sama dengan yang kita nasihatkan. Harusnya nasihat itu pertama ke arah kita sendiri, tapi kita lupa. Jangan-jangan buruknya sahabat kita itu cerminan kita sendiri. Nah, ini saatnya ya. Jengkel sekali aku punya teman kalau pinjem tidak ngomong-ngomong. Jangan-jangan kita juga sering begitu. Makanya dapat teman yang begitu. Wong teman kita nganggapnya, wah temanku itu suka pinjem tidak ngomong-ngomong. Kalau gitu akulah yang tak pinjem tidak ngomong-ngomong juga lah. Wong kita berarti sama. Loh, itu jangan-jangan cerminan kita. Nah, maka rumusnya Konfusius tadi, selain berdua harus saling memperbaiki, kita juga bisa saling belajar. Siapapun orangnya. Ini rumus penting dalam kita
menjalin persahabatan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada quotes. Ketika kita melihat orang-orang yang berharga, kita harus berpikir untuk menyamai mereka. Karena kata Konfusius, belajar yang paling mudah itu imitasi, niru. Jadi kalau kalian bingung cara jadi orang baik gimana ya Pak? Cari orang yang memang baik, tirulah. Ini cara belajar paling mudah. Ada cara belajar yang berat, yaitu mikir sendiri. Ini berat. Jadi mikir hidup ini gimana itu berat, sulit. Jadi tidak usah nekat. Karena ini butuh keahlian, butuh kemampuan, butuh capek, tenaga, dan lain sebagainya. Ada lagi cara belajar ketika kalau ini pahit, yaitu pengalaman. Jadi ada cara belajar meniru, ini paling mudah. Ada cara belajar yang berat, ya berpikir sendiri, berkontemplasi sendiri. Ada cara belajar yang pahit, yaitu nunggu pengalaman. Jadi nunggu pengalaman dapat nilai E dulu baru rajin, itu kan pahit. Ya, mending sejak awal kamu niru temanmu yang kumlot ditiru, itu kan gampang. Caranya gimana sih kamu bisa dapat nilai A, itu kan tinggal niru. Yang sulit belajar sendiri. Mikir sendiri, gimana caranya saya dapat nilai A, itu agak berat. Jadi dalam hidup ini rumusnya 3. Jadi rumusnya orang belajar itu bisa meniru. Ya, itu pengalaman. Jadi, ayo. Nah, yang lain harus bisa niru, ada pelajaran. Oke ya. Kalau dipikir sendiri kan mungkin berat itu. Gimana caranya agar gelasnya tertib, ini kan berat. Tapi kalau sudah pengalaman tahu sekarang. Besok mesti kalau mau jalan, hati-hati itu lihat ke bawah. Sudah dapat pelajaran. Nah itu contoh paling mudah. Jadi yang lain niru. Baik, makanya kalau ada yang tanya, Pak, kok ngaji filsafat itu selalu tokoh-tokoh, selalu rujukan-rujukan ke siapa, ke apa. Ya, karena yang lebih mudah itu niru. Kalau saya disuruh mikir sendiri materi sebanyak itu, mungkin sampai sesi ke-5, ke-10 selesai ngaji filsafat. Mikir sendiri berat. Nah, makanya tak pilih strategi niru tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar. Apalagi mengandalkan pengalaman, malah tidak ada materinya nanti. Pengalamanku sempit sekali, tidak penting mungkin. Jadi, oke ya, makanya kalau ketemu orang-orang utama, orang-orang berharga, orang-orang mulia, kita berpikirnya bagaimana caranya aku bisa niru dia. Aku bisa mengikuti dia. Nah, ini cara paling mudah untuk mengkonstruksi diri, membentuk diri kita.